Baik, ini di pertemuan kita yang kelima, kita kembali lagi untuk membahas soal ujian nasional yang bagian 3, ya. Nah, di sini saya sudah menampilkan beberapa soal. Ya, selamat malam teman-teman ya. Saya sudah mempersiapkan beberapa soal yang materinya saya yakin sudah kalian dapat semua. Dan saya ingin setiap soalnya, sebelum saya menampilkan jawaban, sebelum saya membahas jawabannya, teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi seperti simulasi ujian nasional gitu ya, saya harap sih. Oke? Bahkan ada juga yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Jenis soalnya ya, soalnya nggak sama tapi jenisnya sama. Ya, siapa ya teman-teman? Kita mulai ya. Baik. Oke, ini soal UN tahun 2014 kalau nggak salah. Ya, himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari x kuadrat tambah 5x lebih besar sama dengan 2 dikali 2x tambah 3 adalah... Nah, teman-teman boleh coba dulu. Ya, teman-teman boleh dicoba nomor 1, idenya teman-teman ini apa dulu gitu. Artinya kalau ketemu dengan pangkat kuadrat seperti ini, langkah pertama yang harus kalian kerjakan itu apa? Kalian susun dulu kan, supaya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ya kan? Berarti kan teman-teman ini harus kalikan dulu ini. Pokoknya bentuk supaya jadi bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat gimana sih? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Lalu carilah akar-akarnya. Nah, cari akar-akarnya. Oke, saya mau tahu. Ini bentuk persamaan kuadratnya apa? Ada yang sudah dapat? Bentuk persamaan kuadratnya dulu deh. Ada yang udah dapat? Yuk, sambil dicoba. Ini dikalikan kan ke dalam 2 kali 3 jadi berapa? Ayo. Oke, ada yang udah dapat? Bentuk persamaan kuadratnya aja dulu. Adakah? Atau nggak punya ide gimana ngerjainnya? Ini teman-teman, x kuadrat tambah x min 6 dari Mbak Susi. Dari yang lain, setujukah dengan jawaban dari Mbak Susi? Yang lain teman-teman? Jadi kalau misalnya matematika teman-teman harus nyoba gitu sih ya. Saya harap sih teman-teman nyoba gitu. Jadi terbiasa, oh soal seperti ini saya harus ngerjain seperti ini gitu. Jadi ketika dimunculkan soal, teman-teman ngerti angka pertama apa yang harus teman-teman kerjain, idenya apa. Nah itu dari Mbak Nuri 4x tambah 6. Hanya 2 orangkah yang menyumbang jawaban? Saya yakin teman-teman ini bisa, ini seenggaknya bisa lah untuk membuat dia jadi bentuk persamaan kuadrat. Yuk, intinya coba teman-teman. Jadi kalau salah, ketika dicoba salah, kalau kan dikasih penjelasan sama saya, teman-teman langsung, oh iya saya salahnya di sini gitu. Daripada tidak mencoba, teman-teman nggak tahu. Ada lagi? Oke, gitu. Baik, kita cek untuk persamaan kuadrat apa yang akan terjadi. Berarti ini kan sebelah kiri berarti x kuadrat tambah 5x. Tetap dong. Oke, lebih besar sama dengan. Baik, Mbak Nuri, silahkan. Lalu ini 2 kali 2x berarti jadi 4x kan gitu. Lalu 2 kali 3
berarti jadi tambah 6 gitu kan. Oke, lalu x kuadrat tambah 5x 4x kamu pindahin ke kiri, berarti jadi apa? Minus dong. Ini kan plus, pindah tempat jadi ubah tanda jadi minus, paham ya? Lalu 6 pindah tempat berarti jadi ubah tanda min 6 lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat tambah 5x 5x kurang 4x jadi tambah x dong min 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena kita mau menyelesaikan ini, kita harus cari akar. Kalau cari akar, berarti kan kita harus buat dulu dia sama dengan 0. Nah, seperti ini dia. Oke ya, berarti jawaban Mbak Susi yang kita kunci. Berarti x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Untuk mencari akar, ayo akar-akarnya berapa? Ini teman-teman harus tahu ya soal bagaimana mencari akar. Ayo, x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Akar berapa yang memenuhi ini? X kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Berarti cari dua angka di mana kalau dikalikan kedua angka tersebut hasilnya min 6, namun kalau dijumlah hasilnya 1. Koefisien x berapa? Ini kan 1. Ayo, berapa? Berapakah dua angka tersebut? Ayo, berapa dua angka tersebut? X kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Berapa akarnya? Baikkah? Ada jawaban? Min 3 plus 2. Lebih tepatnya sih 3 dan minus 2 ya. Ya kan? Karena kalau plus 3 kurang 2 kan 1. Tapi kalau min 3 plus 2 kan jadi min 1. Berarti 3 dan min 2 ya. Berarti x tambah 3 lalu x min 2 sama dengan 0. Lalu ini kita maaf Mbak Tri, boleh speakernya. Oke, terima kasih. Lalu kita buat ini berarti x sama dengan min 3, x sama dengan 2. Oke, sekarang kita masukkan kalau 0 di tengah-tengah antara min 3 dan 2, 0 misalnya. 0 kita masukkan ke sini. 0 kuadrat tambah 0 kurang 6. Berarti hasilnya apa? 0 ya. Negatif 6 ya. Negatif 6 ya. 0 kan di tengah-tengah ini, berarti ini negatif. Lalu ini kebalikannya, ini positif. Ini positif, ini positif. Nah, yang diminta soal apa? Lebih besar sama dengan. Berarti kalau lebih besar, berarti yang diambil yang mana? Yang plus 2 dong, yang plus aja. Yang negatif enggak. Berarti cuman ini yang ke kiri dan yang ke kanan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ke kirinya min 3, ke kirinya min 3. Berarti semakin ke kiri dia semakin apa? Kecil dong. Berarti kurang dari sama dengan min 3. Kenapa ikut sama dengan? Karena soalnya juga ada sama dengan. Berarti ini sama dengan ikut. Oke. Atau mana lagi? Yang ke kanannya 2. Ke kanannya 2. Semakin ke kanan semakin apa? Semakin besar kan? Berarti dia lebih besar sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Paham ya? Oke, sekali lagi saya jelaskan. Oke, nih, ini caranya, kuncinya ini udah saya tulis ya. Jadi teman-teman bisa ngulang lagi. Saya jelaskan sekali lagi.
Ya, ini soal. Ini soal. Sudah, langkah pertama susun. Kerjakan dia, ini kali ini kali ini. Oke ya, udah tahu ya ini jadinya ya. Oke, lalu pindahkan semua ke ruas kiri. Supaya membentuk bentuk umum persamaan kuadrat. Di kanannya jadi 0. Oke? Nah, setelah udah kan selesai, dapat ini. Ini, x kuadrat tambah x min 6 lebih besar sama dengan 0. Sudah? Nah, kita kan mau menyelesaikan untuk mencari akarnya. Berarti ini harus kita sama dengan kan 0. Nah, cara cari akar dapat deh ini, min 3 dan 2. Saya yakin teman-teman sudah mengerti bagaimana cara mencari akar. Ya, saya yakin. Nah, lalu kita masuk ke garis bilangan untuk menentukan di mana letak penyelesaiannya itu. Bikin garis bilangan. Tadi tandanya apa kan? Akarnya dapat min 3 dan 2. Tulis min 3, terus ini 2. Sudah. Kita ambil satu angka. Angka di mana aja, kecuali min 3 dan 2 ini supaya dimasukkan ke sini. Kita cari yang gampang deh, 0. Itu ya. Kita cari yang gampang 0. 0 kalau dimasukkan ke sini hasilnya apa? Negatif 6 kan? Negatif kan? Nah, 0 ini kan letaknya yang tengah-tengah nih. Berarti yang tengah-tengah ini, semua nilai yang di tengah-tengah min 3 dan 2, kalau dimasukkan ke sini, hasilnya 0. Hasilnya negatif. Ya, jadi nilai berapapun yang di tengah-tengah antara min 3 dan 2, mau masukin 1, mau masukin min 2, dimasukkan ke sini, hasilnya 0. Maka ini negatif semua nilainya. Nah, garis bilangan, bikin lawannya yang lain. Berarti ini minus, ini plus, ini plus. Sudah. Sekarang permintaan soal apa? Permintaan soal apa? Oh, permintaan soal lebih besar sama dengan lebih besar. Berarti yang tandanya positif. Tanda yang negatif kita nggak ambil dong. Ya sudah, berarti ini yang lebih besar sama dengan, berarti ini ikut. Min 3-nya ikut. Makanya kita bulat penuh. Ke sini. Lalu yang positif mana lagi? Oh, ke kanannya 2. Berarti yang satu ke kirinya min 3, yang satu ke kanannya 2. Maka himpunannya X. Semakin ke kiri kan semakin kecil. Berarti dia lebih kecil sama dengan min 3. Atau semakin ke kanan semakin besar. Berarti dia lebih besar sama dengan 2. Jadi inilah himpunan pertidaksamaannya. Himpunan penyelesaiannya. Gimana? Paham ya? Paham ya nomor 1 ya? Bisa ya? Ada masalah? Bisa kita lanjut? Kita lanjut? Oke ya. Teman-teman, saya nggak ngomong sendiri kan ya? Kok no response? Bisa kita lanjut? Oke. Nah, ini dia sistem persamaan linear. Saya yakin teman-teman bisa nih. Boleh dicoba dulu nih. Ayo, dicoba. Saya mau tahu berapa nilai X0-nya dulu dan Y0-nya. Berapa nilai X0 dan Y0-nya dulu. Oh, saya tanya dulu, idenya ngerjain ini apa? Siapa yang tahu? Ide untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Idenya apa? Iya, eliminasi dan substitusi, ya. Oke, saya mau teman-teman kerjain dulu deh, coba. Oh iya, jadi mulai minggu depan, kalau bisa ya, ya saya maunya teman-teman sambil mungkin pegang pensil atau kertas gitu, kalau bisa. Jadi sambil mengerjakan soal, saya harap sih sebelum saya bahas, teman-teman boleh nyoba dulu ngerjainnya gitu. Jadi sudah terbiasa dengan mengerjakan soal gitu. Ya saya harap boleh sambil nyatet, sambil nyoba kan. Jadi ngerti dia di mana. Oh iya, bener yang ini kan begini, ini begini gitu. Jadi terbiasa. Ya, ini saya tunggu loh jawabannya nih. Berapa nilai X0-nya dan berapa nilai Y0-nya.
Intinya teman-teman sini nyari berapa X berapa Y, itu dia intinya. Saya mau tahu dulu berapa X-nya teman-teman, berapa Y-nya. Yuk sambil dicoba. Oh ya, kalau misalnya ini Mbak Lili mungkin bisa, Miss saya kurang ngerti yang ini, coba dengan lagi gitu. Saya dengan senang hati menjelaskan kok. Oke. Sip, sip, Mbak Lili, sip. Selamat malam, Mbak Yanti. Saya sambil tunggu jawaban teman-teman yang lain ya. Satu orang sudah. Apakah teman-teman yang lain juga mendapatkan jawaban yang sama dengan Mbak Susi? Sila dicoba. Makanya kita perlu belajar, bagi yang gak semua orang pintar matematika. Kan pintar karena belajar ya. Orang sukses juga bukan karena pintar. Betul kan ya? Semangat, semangat, semangat. Nanti teman-teman mau coba. Maaf. Iya, nggak apa Mbak Rini. Yang lain, teman-teman yang lain ya. Tapi saya harap teman-teman bisa dimengerti ya. Ketika ada yang tidak dimengerti, silah ditanyakan. Saya harap teman-teman tahu idenya pertama kali ngerjain nanti harus apa gitu. Jangan sampai kita dapat soal kita nggak tahu ini diapain sih, ini diapain, ya seperti itu. Oke ya, saya coba bahas ya. Intinya kita mau dapetin nilai X dan nilai Y. Nah, suara saya double? Oh ini udah ya, enggak ya? Oke. Intinya di sistem persamaan linear, sistem ini artinya lebih dari satu. Kalau persamaan linear saja, nah ini cuma satu. Namun katanya kalau sudah sistem akan lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Yang angkatan 5 udah ngerti ya sama saya ya, kalau dapat diajarin sama saya, maksudnya sistem itu apa. Oke? Nah, biasanya di sistem persamaan linear, kita namanya penyelesaian ya, kita disuruh mencari nilai X dan nilai Y-nya. Intinya kita mau cari nilai X dan nilai Y. Metode yang kita gunakan itu adalah eliminasi dan substitusi. Eliminasi itu menghilangkan. Maksudnya menghilangkan seperti ini. Misal, ini 2X, ini 4X. Ya udah, ini kita kali 2. Supaya kita mau hilangin si X. Kalau ini kita kali 2, berarti jadi apa? Ini kita kali 2, ini kita kali 1. Berarti ini jadi, ya saya tulis bawah ya, 2x kali 2 berarti 4x tambah 6y sama dengan 4. Seperti itu ya. Berarti ini 4x min 3y sama dengan 1. Berarti ini kita kurangin 4x habis dong. Sebentar.
Oke. Berarti ini 9Y. Ya kan? 6 dikurang min 3, 9Y. 6 dikurang min 3. 6 dikurang min 3. Kurang plus. Berarti 6 plus, ini jadi plus, ya. Intinya, setiap tanda negatif yang berdekatan, ini kan dekat banget nih, kita jadiin plus, ya. Kita jadiin plus, maka 4 kurang 1, 3, maka Y sama dengan 3/9. 3/9. Ya. Kalau kita sederhanakan jadi 3/9 jadi berapa? 1/3. Gitu ya. 1/3. Udah dapet nih Y-nya 1/3. Berarti kita bisa cari X dong. Selamat malam Mbak Intan. Berarti kita ambil nih dari persamaan yang pertama ini. Berarti 2X, ingat ya, Y-nya 1/3, berarti 2X tambah 3 kali 1/3 sama dengan 2. Berarti 2X 3 kali 1/3, 3 kali 1/3 berapa? Ini habis dong. Berarti 2X tambah 1 sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan 1 pindah ke kanan. Berarti 2 kurang 1, 1. Berarti X sama dengan 1/2. Gitu ya. Sip. X-nya setengah, berarti dan Y-nya 1/3. Sekarang kita masukin nih ke sini nih. Berarti 2 kali setengah. 2 kali setengah. 2 kali setengah. Coret-coret 1. 3 kali 1/3. Kenapa 1/3? Kan tadi Y-nya dapat 1/3. Coret-coret 1 ditambah 1. Berarti 1 tambah 1 2. Berarti jawabannya C. Seperti itu. Adakah yang bingung? Yuk ditanya, biar saya jelasin lagi. Mbak Rika, ada yang mau ditanya? Oh, iya nggak apa-apa Mbak Rika. Mbak Lili, ada masalah di sini? Ada orang makan, Miss. Iya, teman saya lagi makan bakmi. Kedengeran ya. Oh, Mbak Lili mau nanya yang mana nih? Oh ya, ini kan saya tadi saya kalikan 2 karena saya mau eliminasi si X dulu. Kalau kita mau eliminasi si Y dulu, bisa. Kalau kita mau eliminasi si Y dulu, ya, nih saya kasih nih penjelasannya. Nih contohnya, kalau kita mau eliminasi dulu si Y dulu, si Y ini, kan tadi kita eliminasi si X tuh. Makanya tadi kita kali 2 yang ini. Tapi kita bisa juga nih mau hilangin si Y, karena yang ini sama-sama yang 1/3, yang 1 min 3. Berarti kita langsung bikin tambah. Bisa juga. Nah, bisa seperti ini. Berarti nanti 2X tambah 4X jadi 6X. 3Y tambah kurang 3Y, kan berarti jadi 3 kurang 3 tuh. Habis. Sisa 6X sama dengan 2 tambah 1, 3. Berarti X sama dengan 3/6 setengah. Kan sama aja tadi. X-nya juga setengah. Gitu. Jadi yang mana mau dieliminasi duluan, sama saja jawabannya. Gitu. Ya. Oke. Ini nggak ada ya, kita lanjut ya. Yuk.
Oke, siapa yang masih ingat dengan program linear? Seorang pengusaha memiliki tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun dua tipe rumah A dan B. Miss, tadi gimana ngitung pecahannya? Oh, misalnya kayak 3 kali sepertiga seperti itu. Oke, saya jelasin ya. Misalnya kan 3 kali sepertiga. Per ini kan artinya bagi ya. Ini kan 3/1. Jadi 3 kali 1 nih. 3 kali 1, 1 kali 3 kan seperti itu ya. Nah, karena ini bagi, lalu ini perkalian, jadi langsung aja kamu bisa 3 bagi 3. Nah, ini langsung bisa dicoret. Gitu. Kenapa bisa langsung dicoret? Karena itu per ini artinya bagi dan ini perkalian. Tapi kalau ininya penjumlahan atau pengurangan, kamu gak bisa langsung coret. Karena kebetulan ini perkalian dan per ini kan artinya bagi, kamu bisa langsung coret. Gitu. Hasilnya 1. Kalau cara ininya, cara biasanya seperti ini. 3 itu kan artinya 3/1 kali sepertiga gitu ya. 3 kali 1 atas kali atas, bawah kali bawah, kan gitu kan perkalian pecahan. 3 kali 1 3, 1 kali 3 3, 3/3 berapa? 1. Nah gitu. Oke Mbak Yanti? Oke Ma? Oke. Berlaku untuk bilangan yang lain ya. Mau berapa besarnya? Kecil Mbak Yanti. Oke, ini soal program linear. Oke. Tanah seluas 10.000 meter persegi mau dibangun dua tipe rumah A dan B. Yang tipe A luasnya 100 meter persegi, satu rumah ya. Kalau yang tipe B luasnya 75 meter persegi. Pengusaha itu hanya akan membangun paling banyak 125 unit rumah. Jika keuntungan sebuah rumah tipe A itu 8 juta, rumah tipe B untungnya 5 juta, jadi keuntungan maksimumnya yang diperoleh itu berapa? Nah, kalau seperti soal jenis ini itu termasuk program linear. Kita berusaha kalau seperti ini, langkah pertamanya itu tafsirkan semua ini ke bentuk kalimat matematika. Seperti ini contohnya. Kan dia punya dua tipe, A dan B. Tapi tanahnya itu 10.000. Nah, berarti kalau tipe A, rumah tipe A kita umpamakan X, rumah tipe B kita umpamakan Y. Nah, berarti untuk rumah tipe A X tambah luasnya tipe B itu harus kurang dari sama dengan 10.000. Nah, ini dia, luas tanahnya rumah tipe A kan 100 kali X ini berapa banyak rumahnya? Banyaknya rumah tipe A. Lalu 75 ini kan luasnya si tipe B. Y ini berapa banyak rumahnya? Itu jumlah tanahnya itu nggak boleh lebih dari atau harus kecil dari sama dengan 10.000. Karena luas tanah mereka cuma 10.000. Seperti itu. Lalu, yang kedua, pengusaha itu hanya akan membangun paling banyak 125 unit rumah. Artinya gimana? Kan ini kan X ini kan artinya kan rumah tipe A, Y ini banyaknya rumah tipe B kan gitu. Berarti si banyaknya rumah tipe A tambah banyaknya rumah tipe B itu harus kurang dari sama dengan 125. Karena yang mau dibangun cuma 125 paling banyak. Jadi nggak boleh lebih. Makanya kurang dari atau sama dengan.
125. Nah inilah udah dari kata-kata ini sudah kita ubah ke sini. Satu lagi, inilah fungsinya, fungsi kendalanya, inilah yang mau kita cari. Berapa sih keuntungan maksimumnya? Kalau keuntungan rumah A itu 8 juta, berarti 8 juta X tambah 5 juta Y. Nah, berarti idenya apa? Intinya kita mau cari nilai X dan nilai Y. X itu berapa banyak sih rumah tipe A, berapa banyak sih rumah tipe B, supaya keuntungan mereka tuh jadi maksimum. Nah, supaya keuntungan mereka tuh paling banyak tuh berapa sih rumahnya, gitu loh. Paham ya maksud soalnya ya? Nangkep ya? Oke. Cara mengerjakannya. Makanya saya udah buat kendalanya ini 100x tambah 75y. Nah ini, nah dari sini ya. Oke, solusinya kita cari dulu nilai x dan nilai y dari yang pertama ini. 100x tambah 75y sama dengan 10.000. Bisa dong kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 25. Kita bagi 25 ini, 100 bagi 25 dapat 4, 75 bagi 25 dapat 3, dan 10.000 bagi 25 dapat 400. Oke. Kita mau masukin ke ini, ke koordinat. Supaya dia di daerah mana dia titik-titik itu berada. Oke, ayo kita lihat. Ketika x-nya 0. Nih, x-nya 0, berarti ini nggak ada. Ketika x-nya 0, berarti y-nya 400/3. Oke, sekarang ketika y-nya 0, tutup. X-nya berapa? 100. Berarti 4x sama dengan 400, x sama dengan 100 dong. Pas ya? Ngerti ya itu ya? Oke, dapat. Sekarang kita masukkan titik ini ke ini. Ke bidang koordinat ini. Oke, berarti 0,400/3. 400/3 itu kira-kira 130-an. Berarti 0,130-an di sini. Sudah. Lalu 100,0. Berarti x-nya 100, berarti di sini. Nah, ini garisnya. Tarik. Oke. Sekarang fungsi yang kedua kita cari juga nih titiknya, x dan y-nya. X tambah y sama dengan 125. Ketika x-nya 0, ini kan garis ya, fungsi garis. Kita mau cari garis ini. Ketika x-nya 0, tutup x-nya. Y-nya 125. Ketika y-nya 0, tutup y-nya. X-nya 125. Berarti kita titik ini 0,125. 0,125, berarti kira-kira di sini. Lalu 125,0, berarti di sini. Oke, kita tarik garisnya. Oke. Sekarang kita lihat permintaan soal. Permintaan soal. Yang diminta kurang dari ini, kurang dari sama dengan kurang dari. Berarti yang kurang dari ini yang kurang dari kan? Berarti yang lebih dari kita buang. Berarti ke atas kan itu udah lebih besar tuh. Kalau ke atas, makin ke atas kan makin besar. Berarti kita buang semua yang atas. Ya, yang diarsir ini yang kita buang. Oke, ini kita buang. Berarti daerah yang memenuhi itu yang di dalam ini kan? Berarti daerah yang memenuhi itu ini. Lalu ini tuh perpotongannya tadi. Lalu yang ini. Ini kan 100,0, yang ini 0,125, yang ini titik potong. Titik potong ini kita kan nggak tahu nih koordinatnya berapa, kan nggak dikasih tahu. Berarti kita harus apa? Ini kan titik potong antara dua garis.
dua garis yang ini. Dua garis yang ini yang pertama yang tadi kita cari di awalnya. Nah, kita eliminasilah mereka berdua. Nanti kita dapat X dan Y-nya, itulah titik yang di sini. Berarti itu dia. Gitu ya. Karena kita titik yang memenuhi di daerah itu ada 1, 2, 3. Cuman ini yang kita nggak tahu. Nah, cara mencari ini kita perlu eliminasi yang dua garis ini. Seperti biasa, eliminasi biasa. Berarti ini nanti kita eliminasi nih. Ini kan tadi 4X tambah 3Y sama dengan 400, X tambah Y sama dengan 125. Ini kita kali 4 nih supaya X-nya habis. Dapat Y-nya 100, lalu dapat X-nya 25. Paham lah ya eliminasi ya. Lalu dapatlah 25,100. Jadi sudah ada 3 titik, 100,0, 0,125, dan 25,100. 3 titik inilah yang kita masukkan ke fungsi ini. 8000X tambah 5000Y. Kita ganti X dan Y-nya. Mana yang paling besar, itulah keuntungan maksimumnya. Gitu dia. Oke, untuk 100,0 nih, 100,0 kita masukkan. Berarti 100,0 Y-nya 0 ya. Berarti ini enggak ya. Berarti X kali 100, 800 juta. Lalu 0,125, X-nya enggak ikut ya. Berarti Y-nya 125. 625 juta. Lalu 25,100. Ganti X-nya dengan 25, ganti Y-nya dengan 100, dapat 700 juta. Nah, di antara yang ketiga ini, yang paling besar itu 800 juta. Berarti keuntungannya itu ya 800 juta, keuntungan maksimumnya. Ya. Jadi langkah pertama, ubah semuanya ke kalimat matematika. Seperti ini. Lalu apa yang ditanya juga dibentuk. Sudah? Lalu carilah titik-titik dari masing-masing garis untuk membentuk garis di bidang koordinat ini. Udah, kalau udah dapat, nah lihat soal minta apa? Kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang besar buang semua. Nah, titik-titik mana itu yang memenuhi? Diambillah, dimasuk ke fungsi kendalanya. Apa yang mau diminta? Nah, seperti itu dia. Mungkin agak bingung teman-temannya, tapi sarap sih teman-teman udah mempelajari ini sebelumnya. Tapi yang udah lupa ya nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Semoga lebih ingat, lebih mengerti. Ya, saya udah siapin kok ininya nih. Caranya pembahasannya. Saya kira ini udah lengkap banget, bisa nanti dilihat. Ya. Oke. Bisa kita lanjut atau mungkin ada yang mau ditanya. Miss, ini saya kurang ngerti di sini gitu. Ayo boleh ditanya. Adakah? Udah, kita lanjut ya. 我现在在跟你讲车子，谁在跟你讲身体的和解？你在搞什么东西？ Oke, matrix. Teman-teman masih ingat matrix ya? Ini matriks untuk penjumlahan. Kita disuruh cari nilai X tambah Y. Ayo, coba teman-teman cari nilai X dan Y-nya. Masih ingat ya, matriks ya? Untuk penjumlahan pengurangan, 4 tambah ini sama dengan ini. Sekarang teman-teman cari nilai X dan Y-nya. Ini lumayan mudah kok. Coba deh dicari. Saya kasih contoh deh matriks ya, siapa tahu udah lupa ya. Untuk penjumlahan sesuai dengan letaknya. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 3, 6. Jadi sesuai dengan letaknya. Ini sama sini, ini sama sini, gitu. Nah, dengan cara yang sama juga ini dikerjakan. Yuk coba teman-teman, yuk. Yuk. Ayo, pasti bisa nih yang matriks nih.
Yuk dicoba. Saya tunggu loh ya jawabannya ya. 我要去把衣服拿去烘好。再把电脑关。你先问他几点？Yuk saya tunggu yuk jawabannya yuk. Sudah? Ada yang sudah dapat? Atau ada yang tidak menghitung? Yuk, yuk. Halo, angkatan 3. Saya nggak ngomong sendiri kan? Oh iya, oke, oke. Sip, sip, sip. Take your time. Buat ini kan 4 tambah 2x tambah 4 sama dengan 2 gitu kan ya. Lalu untuk cari ininya, ini kan dapat x. Lalu untuk x-nya udah dapat, lalu kita dapat y dari 2y tambah 3x tambah 6 sama dengan min 11 kan gitu ya. Dari Mbak Susi min 7. Yang lain apakah sama juga jawabannya? Saya nggak ketemu. Oke deh, yuk kita bahas ya. Yuk, berarti ini kan kita hitung 4 tambah 2x tambah 4 sama dengan 2. Ini kan, karena kan tempatnya 4, 2x tambah 4
2. Tempatnya sama ya posisinya ya. Sip. Sekarang kita hitung nih. Berarti ini 2x tambah 4 tambah 4, 8 gitu ya. Sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan, pindah ke kanan 8-nya. Berarti 2 kurang 8 dong. 2 kurang 8 berarti min 6 dong ya. Berarti x sama dengan min 6 bagi 2. Kan gitu. Sama dengan min 3. Oke, dapat x min 3. Sekarang kita cari y dari sini nih. Berarti 2y tambah 3x. Ini posisinya mana yang sama-sama dengan ini? 6 dong. Sama dengan min 11 dong. Oke. Tambah 6 sama dengan min 11. Gitu ya? Berarti 2y tambah. Ini 3x. X-nya berapa? Min 3. Berarti 3 kali min 3. Berarti min 9 ya? Tambah 6 sama dengan min 11. Berarti 2y min 9 tambah 6. Kamu utangnya 9, bayarnya cuma 6. Berarti masih ada utang 3 lagi. Nah, berarti min 3. Min 3 pindah ke kanan. Berarti jadi tambah. Min 11 tambah 3. Berarti ini 2y sama dengan ngutang 11 bayarnya 3. Kamu utang 11 bayarnya 3. Berarti utang kamu ada 8 lagi. Berarti y sama dengan min 8 bagi 2. Min 4. Berarti x-nya min 3, y-nya min 4. Yang ditanya x tambah y. Berarti min 3 tambah min 4. Berarti min 7. Seperti itu. Oke ya. Oke untuk ini ya. Nih, penjelasannya sudah ada di belakang ini. Ya. Sudah ada stepnya. X tambah y ini min 7. Nanti kalau bingung tinggal dibuka lagi. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang tentang inverse. Sebentar. A, B, C, D. Misalnya ini di inversin. Berarti 1 per AD min BC ya, rumus inverse saya harap teman-teman tahu ya. Oke, diketahui matriks A segini, matriks B segini. Lalu yang ditanya inverse dari matriks A tambah B. Ini A tambah B diinverskan. Teman-teman harus cari dulu A tambah B ini. Jadi ini tambah ini. Ayo, berarti A tambah B-nya berapa? Siapa yang tahu A tambah B-nya? Saya tadi udah jelasin penjumlahan matriks. Tinggal tambahkan aja sesuai dengan posisinya. Penjumlahan matriks. Iya, 1 tambah 2, 3. Min 1 tambah 3. Ngutang 1, bayarnya 3, 2. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Oke. Belum selesai tapi. Yang kita suruh cari itu inverse-nya. Berarti 3, 1, 2, 1. Inverse. Nah, kita ikutilah rumus ini. Ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa nih. Berarti 1 per AD min BC. AD min BC. Berarti ini A kali D kali silang dikurangin ini kali ini. Berarti 3 kali 1 berapa? 3. 2 kali 1 kurang 2. Dikali. Nah, lihat nih. Ini kan AD. Tukar jadi DA. Berarti ini jadi 1, ini jadi 3.
Ini kan B sama C. Ya ini jadi min B sama min C. Berarti ini jadi min 2 sama min 1. Oke. Ini kan 3 kurang 2 berapa? 1. 1 bagi 1, 1. 1 kali matriks ini. Ya matriks ini juga jawabannya. Nanti 1, min 1, min 2, 3. Nah ini dia matriksnya. 1 min 1, min 2, 3. 1 min 1, min 2, 3. D jawabannya. Sip. Sip, betul yang jawabannya D. Oke ya. Berarti dapat 1 poin di UN. Yuk, lanjut lagi. Ya, jawabannya sudah di sini ya. Omset sebuah perusahaan kuliner pada bulan Januari 2015 sebesar 300 juta. Pada bulan Januari 300 juta katanya. Seiring peningkatan kualitas perusahaan, maka omset bertambah menjadi 50 juta. Bertambah sebesar 50 juta. Jadi ada peningkatan di setiap bulan 50 juta. Setiap bulan 50 juta, setiap bulan 50 juta. Total omset selama tahun 2015 adalah, nah, saya jelasin ini ya. Jadi waktu awal dia 300 juta. Nambah terus. Setiap bulan tambah 50 juta. Tambah 50 juta, terus tambah 50 juta, tambah 50 juta. Nah, yang ditanya berarti dari bulan Januari sampai bulan Desember 2015 itu berapa? Kan total omset perusahaan selama tahun 2015. Nah, jumlahnya itu semua. Teman-teman punya ide nggak kita ngerjainnya pakai apa? Ini masuk ke materi yang mana? Ada ide nggak? Dari jenis soalnya. Ada yang punya ide? Pertama kali dia ada 300 juta. Lalu nambah 50 juta, nambah 50 juta, nambah 50 juta. Lalu yang ditanyain berapa semuanya selama tahun 2015? Ada yang punya ide nggak? Oh, ini nih materi yang ini gitu. Ada yang punya ide? Dia mau sumbang sih? Ide itu mahal loh memang. 50 juta kali 12 tambah 30 tambah 300 juta. Hampir sama idenya, hampir sama Mbak Nuri. Hampir mendekati Mbak Nuri. Statistika belum tepat sih Mbak Susi. Hampir mendekati Mbak Nuri. Nah, seperti itu berarti dia masuk kemana Mbak Nuri? Berarti kan kalau nambah 50 juta berarti kan 300 juta. Lalu bulan kedua kan nambah 50 juta. Berarti jadi berapa? Jadi 350 juta dong. Kan nambah. Lalu bulan ketiga jadi berapa? Berarti kan nambah lagi. Jadi 400 juta. Kan tambah lagi 50 juta. Terus tambah lagi 50 juta, tambah lagi 50 juta. Berarti dia masuk kemana itu? Apa tuh? Ayo udah mulai Mbak Susi. Oh iya. Apa tuh? Benar, sip benar. Aritmatika. Aritmatika. Iya, tentang suku-sukuan. Berarti 300 juta ini sebagai apa? Saya tanya. 300 juta sebagai apa?